Oke, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Kita kali ini ketemu lagi dalam mata kuliah filsafat seni. Nah, untuk kali ini kita bicara tentang cabang-cabang filsafat ya. Cabang-cabang filsafat yang nanti pada akhirnya bisa dipahami bahwa yang namanya filsafat seni atau filsafat seni itu adalah bagian dari estetika, dan estetika itu adalah salah satu subcabang dari filsafat. Nah, teman-teman, jadi pembagian tentang penggolongan atau pembagian tentang cabang-cabang filsafat ini sendiri pun antara filsuf yang satu dengan filsuf yang lain, antara buku yang satu dengan buku yang lain, antara cendekiawan yang satu dengan cendekiawan yang lain, itu pun berbeda-beda. Ya, sebagaimana kemarin kita bicarakan tentang definisi filsafat, bahwa para filsuf berbeda-beda memberikan definisi tentang apa itu filsafat. Nah, termasuk di dalamnya, dalam perkembangan berikutnya, karena pemikiran filsafat itu begitu luasnya, akhirnya sebagian filsuf, sebagian cendekiawan itu mencoba menggolong-golongkan, menggabung-gabungkan, sehingga muncullah cabang-cabang filsafat itu. Namun demikian, antara filsuf yang satu dengan filsuf yang lain, antara buku yang satu dengan buku yang lain, itu juga berbeda-beda ketika bicara tentang cabang-cabang filsafat. Ada yang menyebutkan cabang filsafat sampai 25 cabang. Ada 25 cabang filsafat, ada yang mungkin 18, ada yang 16 dan sebagainya. Tapi nanti kita coba pilih salah satu saja, bagaimana membuat cabang-cabang filsafat ini, mengklasifikasikan pemikiran kefilsafatan ini dengan cara yang lebih mudah, yaitu yang sering dipakai oleh dalam pembelajaran filsafat, yang bahkan dibuat oleh Christian Wolff ya. Kita coba nanti sampaikan. Nah, yang pertama, ada sebagian filsuf secara umum ada yang membedakan filsafat itu menjadi dua, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Nah, kalau dari sini, dari istilah pun kita sudah bisa mudah memahami. Filsafat teoritis berarti hasil pemikiran atau pemikiran tentang hal-hal yang bersifat teoritis. Sementara filsafat praktis, pemikiran atau hasil pemikiran tentang hal-hal yang praktis untuk kehidupan keseharian manusia, aplikatif gitu ya. Contohnya filsafat teoritis itu metafisika, epistemologi, logika gitu ya. Kemudian filsafat praktis itu ada etika, filsafat hukum, filsafat politik, filsafat seni. Nah, itu termasuk filsafat praktis gitu ya. Nah, jadi ini yang pertama. Ada yang membagi atau menggolong-golongkan filsafat itu dalam dua golongan besar, yaitu filsafat yang teoritis dan filsafat praktis. Nah, bentuk yang lain, ini yang tadi saya sampaikan. Kita pakai pemahaman yang paling sederhana, yang menurut saya paling sederhana, yang membagikan filsafat dalam cabang-cabang yang seperti ini. Nah, ini yang dipakai oleh Christian Wolff ya. Jadi filsafat dibagi dalam dua cabang besar, metafisika, epistemologi, logika, dan aksiologi. Metafisika dibagi menjadi dua, kosmologi dan ontologi, dan aksiologi dibagi menjadi dua, etika dan
estetika. Nah, jadi estetika itu adalah bagian dari aksiologi. Aksiologi itu filsafat nilai, bicara tentang hakikat nilai. Bicara tentang hakikat nilai akhirnya dibagi menjadi dua, yaitu etika dan estetika. Etika itu bicara tentang nilai baik dan buruk, sementara estetika bicara tentang nilai indah tidak indah. Nah, ini pembagian cabang-cabang filsafat yang kita pakai aja, yang lebih sederhana untuk memahami tentang bagan besar di pemikiran filsafat itu seperti apa. Nah, kita coba sebelum nanti masuk ke fak mata kuliah kita estetika atau filsafat seni, kita coba bicarakan satu persatu ya tentang cabang-cabang filsafat ini. Yang pertama adalah metafisika. Metafisika itu apa? Metafisika berasal dari bahasa Yunani metatafisika. Meta itu artinya sesudah, di atas, melampaui. Fisika atau fisikos itu berkaitan dengan alam atau sesuatu yang bersifat psikis. Fisis ya, fisis. Nah, jadi secara bahasa, metafisika dapat diartikan sebagai dibalik yang fisik atau dibalik yang nampak. Nah, metafisika adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat sesuatu dibalik yang fisik. Nah, mungkin di antara teman-teman sudah sering mendengar istilah metafisika. Ada di media ya, misalnya di koran, di majalah, itu ada namanya rubrik metafisika. Nah, kira-kira apa itu kalau rubrik metafisika itu isinya itu? Kolom metafisika itu apa isinya itu? Nah, biasanya di dalam media-media entah itu elektronik, entah itu cetak ya, kalau bicara tentang metafisika, itu biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib, gitu ya, dunia gaib. Atau mungkin bahasa sering sederhananya itu klenik gitu ya. Bicara tentang kekuatan benda ini, sesuatu yang ada di balik keris ini, gitu kan, dan sebagainya. Itu yang seringkali dibicarakan secara awam, secara umum dalam kategori metafisika. Nah, pemahaman masyarakat awam tentang metafisika yang demikian itu memang tidak salah, karena memang bicara tentang klenik, bicara tentang dunia jin gitu ya, dunia wewe gombal atau kekuatan-kekuatan di supranatural yang lain, itu memang bagian dari metafisika. Namun demikian, bicara tentang metafisika tidak harus kita bicara tentang hal yang bersifat klenik atau hal-hal yang seperti itu ya. Ada misalnya metabahasa. Metabahasa itu berarti bicara tentang sesuatu di balik bahasa ya. Misalnya saya bilang, nah, kalau misalnya saya bilang di kelas, keadaan gaduh gitu ya, keadaan gaduh, kelas rame, pada ngobrol sendiri, tiba-tiba dosen bilang gitu, maka yang sering terjadi atau hampir bisa dipastikan, semua jadi diam, semua jadi merhatiin, melihat, melotot ke dosen gitu kan. Nah, ada pertanyaan, kok bisa? Kok bisa? Padahal kan cuman berdesis gitu aja kan. Kenapa desisan dosen atau guru tadi bisa menjadikan kegaduhan itu menjadi tenang? Kemudian pada diam melihat ke depan. Kenapa itu semua bisa terjadi?
Nah, itu semua terjadi karena memang ada sesuatu di balik desisan itu. Ada sesuatu di balik desisan itu. Nah, ini bersifat simbolis dalam bentuk suara desisan. Orang memahami suara desisan itu bisa berbeda-beda, tapi ada sebuah kepahaman umum bahwa itu adalah untuk diperhatikan. Nah, jadi desisan itu adalah contoh meta bahasa, ya. Bahasa, ada sesuatu di balik bahasa, ada sesuatu di balik desisan itu. Nah, bicara tentang hal yang seperti itu sesungguhnya juga sudah bicara tentang metafisika. Jadi bicara tentang metafisika tidak harus bicara tentang yang bersifat klinik, yang bersifat alam gaib dan sebagainya, tetapi bicara dalam bahasa simbolis tentang hal-hal yang bersifat simbol itu juga sudah masuk dalam kajian meta bahasa, bagian dari metafisika. Di balik yang fisiknya apa? Suara desisan. Di balik itu ada apa? Nah, ternyata ada makna yang terkandung di balik desisan itu. Nah, itu kajian tentang metafisika, kurang lebih seperti itu. Jadi, secara sederhana, metafisika adalah kajian menyeluruh, koheren, dan konsisten tentang realitas keberadaan alam semesta sebagai suatu keseluruhan. Atau metafisika juga bisa dipahami kajian-kajian tentang realitas terakhir, realitas sebagaimana terbentuk dalam dirinya sendiri, yang terpisah dari tampakan-tampakan yang bersifat ilusif yang disajikan dalam persepsi kita. Atau metafisika juga bisa dipahami sebagai studi tentang dasar, prinsip, alasan, sumber, sebab, eksistensi segala sesuatu yang mendasari, serta penentu dalam dirinya sendiri yang tidak tergantung dan sepenuhnya menentukan sendiri, yang justru menjadi dasar bagi eksistensi yang lain. Nah, jadi intinya yaitu tadi, belajar tentang hakikat di balik yang fisik. Metafisika, itu metafisika. Hakikatnya apa? Nah, dalam perkembangannya, metafisika pun digolongkan menjadi dua, yaitu ontologi dan kosmologi. Ontologi itu bicara tentang hakikat yang ada, being. Sementara kosmologi bicara tentang hakikat alam semesta. Nah, kita coba lihat satu persatu. Apa itu ontologi? Ontologi berasal dari bahasa Yunani. Ontos artinya ada atau keberadaan, dan logos, studi atau ilmu tentang. Logos itu makna yang sebenarnya tuturan, ya. Tuturan, pembicaraan dari mulut ke mulut, cerita dari mulut ke mulut, dari orang ke orang, itu logos. Nah, dalam perkembangannya logos dipahami sebagai sebuah kajian, ilmu tentang atau studi. Nah, ontologi itu berarti studi tentang yang ada. Ilmu tentang yang ada atau keberadaan. Jadi, ontologi bicara tentang hakikat yang ada. Studi tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri, yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus. Jadi bicara tentang hakikat yang ada. Yang ada itu apa? Yang ada itu siapa? Yang ada itu bagaimana? Dari apa yang ada? Ontologi adalah cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat yang ada yang terakhir. Jadi dia bicara tentang hakikat dari yang ada, yang paling sempurna, yang paling absolut itu seperti apa. Kemudian ontologi mencoba menunjukkan bahwa segala hal itu tergantung pada eksistensinya. Jadi
Dia bicara tentang yang paling absolut, yang bentuk yang paling sempurna, bentuk yang paling akhir, dan segala sesuatu itu bergantung pada bentuk yang paling sempurna, yang paling akhir itu. Dan dia juga mencoba menghubungkan pikiran dan tindakan manusia yang bersifat individual dan hidup dalam sejarah dalam realitas tertentu. Jadi ini bicara ontologi. Jadi intinya adalah ontologi adalah cabang filsafat atau subcabang filsafat mungkin ya, karena dia bagian dari metafisika yang bicara tentang hakikat yang ada, being, hakikat yang ada. Yang ada itu apa? Yang ada itu seperti apa? Nah, ini persoalan-persoalan pokok ontologi. Dari persoalan-persoalan pokok ontologi ini, nanti muncullah sekian banyak aliran filsafat. Atau bisa dibalik gitu ya. Aliran filsafat tertentu itu bisa dibedakan dari pandangan ontologinya. Atau persoalan ontologi ini memang melahirkan berbagai macam pemikiran dan itu menjadi aliran-aliran filsafat tertentu. Contoh, persoalan pokok ontologi yang pertama. Apakah yang ada atau pengada itu satu atau banyak? Yang ada, yang paling sempurna, yang paling akhir, yang paling tadi, yang hakikat dari segala sesuatu dan segala sesuatu itu bergantung padanya itu satu atau banyak? Nah, ini nanti dalam perdebatannya, orang bicara tentang persoalan ini, nanti ada yang berkeyakinan bahwa yang satu yang ada itu atau pengada itu adalah satu. Ya, maka muncul aliran filsafat yang dikenal dengan istilah monisme. Hakikat segala sesuatu itu dari satu. Monisme, satu. Ada yang bicara segala sesuatu itu dua. Muncul aliran filsafat yang namanya dualisme. Ada yang berpandangan yang ada atau pengada itu banyak. Maka muncul aliran filsafat pluralisme. Nah, ini contoh. Jadi persoalan-persoalan ontologi itu dijawab dengan keyakinan dari masing-masing. Tentunya bukan cuma sekedar yang ada itu satu, tetapi dia menjelaskan lebih detail yang ada itu apa, seperti apa. Nah, itu kalau dia berkeyakinan yang ada itu satu itu, maka dia termasuk aliran filsafat monisme. Ya, kalau banyak berarti pluralisme. Nah, ini contoh. Misalnya lagi, persoalan apakah yang ada atau pengada itu imanen atau transenden? Apakah yang ada itu permanen atau selalu baru? Apakah yang ada itu bersifat jasmani atau rohani? Nah, ini juga misalnya ini ya, apakah yang ada itu bersifat jasmani, berdimensi jasmani atau rohani? Nanti juga muncul banyak aliran filsafat. Ada yang mengatakan yang ada itu bersifat materialisme, materi. Ya, bersifat materi. Jadi yang ada hakikat segala sesuatu itu bersifat materi, maka muncul aliran materialisme. Yang ada itu bersifat spirit, maka muncul aliran spiritualisme dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kajian tentang ontologi, dia bicara tentang hakikat yang ada. Nah, bicara tentang yang ada ini tentu tidak sesederhana ini. Muncul banyak aliran-aliran filsafat, pandangan-pandangan filsafat yang mencoba menjawab, menjelaskan tentang hal-hal tersebut.
Nah, kita lanjutkan satu cabang filsafat lagi dalam video ini. Nanti kita sambung video yang lain, yaitu kosmologi. Beda dengan ontologi. Kalau ontologi itu bicara atau mengkaji tentang hakikat yang ada, being, maka kosmologi itu bicara tentang kosmos. Kosmos itu alam semesta, dunia. Jadi kosmologi berasal dari bahasa Yunani, kosmos, dunia, alam semesta, dan logos, kajian atau ilmu tentang. Nah, secara sederhana, kosmologi adalah ilmu tentang alam semesta sebagai suatu sistem yang rasional dan teratur. Ilmu yang memandang alam semesta sebagai sesuatu keseluruhan yang integral. Nah, ini kosmologi. Jadi, kosmologi itu bicara tentang hakikat alam semesta. Kosmologi mempertanyakan hal-hal sebagai berikut. Asal-usul alam raya, susunan alam raya, penciptaan dan kekekalan, vitalisme dan mekanisme, kodrat hukum, waktu, ruang, kausalitas, dan sebagainya. Nah, kalau kita di masa sekarang kenal berbagai macam ilmu tentang alam semesta, ada tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja? Berarti biologi, ya. Kemudian tentang manusia ada sosiologi, antropologi. Kemudian tentang alam itu sendiri ada fisika, kimia, geologi, geografi, geofisika. Kemudian tentang ilmu antariksa dan sekian banyak ilmu yang lain, sampai ilmu-ilmu khusus tertentu. Ada zoologi khusus tentang zoo, tentang binatang, ya. Botani khusus tentang tanaman dan sebagainya. Itu cikal bakalnya adalah dari kosmologi ini. Dulu setiap pembicaraan tentang alam semesta, baik itu makhluk hidup maupun makhluk benda tak hidup, ya, asal dia bicara tentang alam semesta, dia masuk dalam kajian kosmologi. Namun karena semakin berkembang pesatnya kajian di bidang alam semesta ini, muncullah ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang. Ada biologi, fisika, kimia, geografi, geofisika, geologi, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah dulunya bagian dari kosmologi. Kajian tentang kosmologi ini juga melahirkan sekian banyak pengetahuan. Bagi teman-teman yang dulu SMA pernah belajar IPA, ya, pernah belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, ada banyak teori yang mencoba menjawab tentang berbagai persoalan kosmologi ini. Tentang asal-usul alam raya, ya. Mungkin ketika dulu sampean pernah belajar tentang asal-usul alam raya, ada teori apa saja, bagaimana bumi ini, alam semesta ini bisa terjadi, ya. Kita kenal ada teori Big Bang teori, ya, teori cerutu, teori bintang kembar, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua adalah upaya untuk menjawab dalam kajian kosmologi asal-usul alam raya. Tentang penciptaan dan kekekalan. Apakah alam semesta ini diciptakan atau dia ada dengan sendirinya? Dia bersifat kekal atau dia bersifat akan hancur, ada finalnya. Dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ini kajian tentang kosmologi. Nah, secara sederhananya kosmologi itu demikian. Nah, jadi kita sudah bicara tentang satu cabang filsafat, yaitu metafisika. Metafisika dibagi menjadi dua, yaitu ontologi dan kosmologi. Nah, yang berikutnya, satu cabang lagi, kita bicara adalah tentang cabang filsafat yang bernama epistemologi. Epistemologi itu apa? Episteme itu artinya pengetahuan.
Jadi epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme atau pengetahuan, epistem atau pengetahuan, dan logos kajian tentang. Jadi secara sederhana epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan. Jadi pengetahuan itu apa? Hakikatnya apa atau pengetahuan itu? Bagaimana orang bisa mengetahui? Bagaimana orang bisa tahu kalau dirinya tahu? Nah, itu dikaji dalam satu cabang filsafat tersendiri yang bernama epistemologi. Kajian tentang hakikat ilmu, hakikat pengetahuan. Nah, di sini juga nanti akan muncul banyak sekali aliran-aliran filsafat yang bicara tentang hakikat pengetahuan. Nah, apa saja yang dipertanyakan dalam epistemologi? Ini gambarannya tentang epistemologi secara sederhananya tentang epistemologi ya. Jadi, yang dibicarakan dalam epistemologi adalah antara lain bicara tentang kemungkinan pengetahuan. Pengetahuan itu ada nggak sih? Nah, ini juga dipertanyakan. Pengetahuan itu ada nggak sih? Nah, kalau sampean kuliah ya, kita belajar seperti ini karena sebuah keyakinan bahwa pengetahuan itu memang ada. Tetapi ada orang-orang atau aliran-aliran filsafat yang beranggapan pengetahuan itu nonsen. Pengetahuan itu tidak ada. Nah, persoalan kajian yang berikutnya, kalau pengetahuan itu ada, apa batasan pengetahuan? Pengetahuan itu terbatas atau dia tidak terbatas? Nah, kalau dia terbatas, batasannya apa pengetahuan itu? Nah, ini pokok persoalan kajian dari epistemologi. Kemudian tentang asal-usul pengetahuan. Dari mana pengetahuan itu bisa ada? Dari mana pengetahuan itu berasal? Bagaimana kok kita bisa tahu tentang asal-usulnya? Nanti juga muncul banyak aliran filsafat yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian tentang metode atau cara memperoleh pengetahuan. Bagaimana kita bisa mengetahui? Sampean kok bisa punya pengetahuan? Itu caranya gimana? Metodenya seperti apa? Nah, berikutnya tentang jenis-jenis pengetahuan, tentang susunan dari sesuatu mengetahui, dan tentang kebenaran atau validitas dari pengetahuan. Sampean kok tahu kalau sampean itu benar? Itu gimana? Nah, inilah pokok-pokok kajian dari cabang filsafat tentang yang mengkaji tentang hakikat pengetahuan yang bernama epistemologi. Ini misalnya ya, bicara tentang tadi hakikat pengetahuan, tentang sumber pengetahuan. Ada banyak pandangan, ada banyak aliran ketika bicara tentang pengetahuan. Ada aliran filsafat yang namanya empirisme atau empirisisme. Ada aliran filsafat yang bernama rasionalisme. Ada aliran filsafat yang bernama fenomenalisme. Ada aliran filsafat yang bernama kritisisme. Ada aliran filsafat yang bernama intuisionisme, dan masih banyak yang lainnya. Ini bicara tentang sumber pengetahuan. Muncul aliran-aliran filsafat, atau ketika seseorang mencoba menjawab tentang dari mana sih pengetahuan itu berasal, muncul banyak sekali ragam pemikiran, lalu dikelompok-kelompokkan. Oh, dia ini masuk dalam kategori empirisisme. Oh, dia masuk dalam kategori kelompok rasionalisme. Dia masuk dalam kelompok fenomenalisme dan sebagainya. Empirisme itu apa? Empirisme adalah aliran filsafat yang berkeyakinan bahwa sumber pengetahuan itu adalah dari pengalaman empiris. Yang benar itu adalah yang kita lihat, yang benar itu adalah yang kita dengar, yang benar itu adalah yang kita rasakan. Itu empirisisme. Nah, selama berabad-abad, empirisisme itu selalu bertolak belakang dengan aliran filsafat yang namanya rasionalisme. Kalau empirisisme menyatakan yang benar atau sumber pengetahuan itu adalah dari pengalaman empiris, yang benar adalah yang kita alami,
maka rasionalisme berbeda. Karena realitasnya banyak yang kita lihat itu tidak menunjukkan sebuah esensi kebenaran. Mungkin dulu waktu SMA sampean pernah belajar di IPA ya, di ilmu pengetahuan alam itu, tongkat kalau dimasukkan dalam kolam, maka mata kita melihat tongkat itu seolah-olah patah, bengkok, ya kan? Atau pensil dimasukkan ke dalam gelas yang ada airnya, maka pensil itu mata kita melihat dengan jelas pensil itu seolah patah atau bengkok. Nah, dari pengalaman ini, rasionalisme mengatakan yang kita lihat itu belum tentu benar. Yang benar itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasiokan. Jadi, rasionalisme menyatakan sumber pengetahuan, kebenaran pengetahuan itu bersumber dari rasio, dari akal, bukan dari indera, bukan yang dari empiris. Nah, selama ratusan tahun empirisisme dan rasionalisme bertolak belakang, mungkin bisa dikatakan semacam perang pemikiran gitu ya. Lalu di abad berapa? 19 ya. Abad 18 atau 19 muncul satu tokoh filsuf yang bernama Immanuel Kant, abad 18 ya. Immanuel Kant, nah dia mengklaim sudah mendamaikan antara empirisisme dan rasionalisme, dan dia menyebut filsafat perdamaian antara empirisisme dan rasionalisme itu dengan nama kritisisme. Ya, kritisisme. Jadi kritisisme ini adalah aliran filsafatnya Immanuel Kant yang dia mencoba mengkawinkan pemikiran empirisisme dan rasionalisme. Jadi yang benar itu yang seperti apa? Yang benar itu ya asal mulanya dari yang kita lihat lalu kita pikirkan. Nah, sebetulnya Immanuel Kant itu sendiri terjebak pada rasionalisme karena kebenaran itu yang menentukan adalah rasio di akhirnya. Walaupun dia mengakui kebenaran empiris. Nah, beda lagi dengan fenomenalisme. Fenomenalisme bicara tentang dia menyatakan bahwa kita manusia ini tidak bisa sampai pada hakikat segala sesuatu. Namun kita cuma bisa sampai pada fenomena-fenomena dari segala sesuatu itu. Jadi kalau misalnya ngomongin hakikat cinta misalnya, kita tidak akan pernah sampai kepada hakikat cinta itu apa. Tetapi menurut fenomenalisme, kita bisa memahami cinta itu dari fenomena-fenomena atau gejala-gejala dari rasa cinta itu. Nah, ini fenomenalisme. Nah, beda lagi dengan intuisionisme. Kalau intuisionisme, dia mengakui ya salah satu sumber pengetahuan itu adalah intuitif. Ada pengetahuan intuitif. Pengetahuan intuitif itu apa? Pengetahuan yang tidak pernah kita planning sebetulnya, dia datang secara tiba-tiba. Nah, itu pengetahuan yang bersifat intuitif. Aliran filsafatnya bernama intuitionism. Nah, termasuk di dalamnya dalam kehidupan bermasyarakat gitu ya, dalam kehidupan keseharian di masyarakat kita kenal yang namanya ada wahyu, ada wangsit gitu ya. Nah, itu termasuk pengetahuan yang bersumber dari intuisi atau alirannya intuitionism. Salah satu sumber kebenaran, salah satu sumber pengetahuan itu ada yang menyatakan mimpi. Mimpi bisa menjadi sumber pengetahuan. Ya. Dan banyak hal yang terbukti kebenarannya berasal dari mimpi. Nah, orang-orang yang mengakui kebenaran mimpi sebagai salah satu sumber pengetahuan itu masuk dalam kategori intuisionisme.
Nah, yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan dunia modern adalah filsafatnya Auguste Comte di abad 19, ya, yaitu positivism, aliran filsafat positivism. Nah, alirannya Auguste Comte ini dalam kehidupan keseharian dikenal dengan nama metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini kan sudah sampean kenal, mungkin sejak SMP, SMA sudah belajar tentang metode ilmiah. Nah, yang sesungguhnya metode ilmiah itu adalah filsafatnya Auguste Comte, yaitu positivism. Dan filsafatnya Auguste Comte ini memang dahsyat pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di masa modern. Nah, ini teman-teman ya, kita bicara tentang epistemologi. Masih banyak kajian tentang epistemologi yang lain ya. Misalnya tentang kebenaran pengetahuan. Yang benar itu yang seperti apa sih? Nah, ada banyak aliran-aliran yang juga masuk di situ. Tentang kemungkinan kebenaran pengetahuan, jenis-jenis kebenaran pengetahuan. Nah, ini kajian dari epistemologi. Nah, ini karena sudah terlalu panjang, kita sambung di video yang kedua untuk cabang filsafat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.